Selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam Cerdas 5 Menit. Dan pagi ini kita akan membahas mana yang sebaiknya kita pilih untuk berinvestasi, obligasi atau reksadana pendapatan tetap. Bersama saya di studio Metro Manulife telah hadir Bapak I. Gede Arisudana, investment specialist dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Ari. Selamat pagi Bu Chandra. Pak Ari, hari ini kita kembali akan membahas pertanyaan lewat email dari pemirsa Cerdas 5 Menit, yaitu Bapak Leo di Bintaro. Dia bercerita ini Pak Ari, saat ia berkunjung ke bank ditawari untuk membeli obligasi dan ia pun ditawarkan juga alternatif lain, reksadana pendapatan tetap yang di dalamnya juga ada investasi obligasi juga. Nah mungkin barangkali karena ia belum paham betul, pada akhirnya Pak Leo ini dikatakan terpaksa menunda pengambilan keputusan investasinya. Dia masih bingung, kemudian dia memutuskan untuk bertanya kepada kita sebaiknya yang mana ia pilih. Untuk Pak Leo, dikarenakan Pak Leo belum terlalu paham mengenai investasi di obligasi maupun investasi di reksadana pendapatan tetap, ada baiknya kita bahas dulu satu persatu. Jadi kita akan bahas dulu dari pengertiannya Ibu Chandra, pengertian dari obligasi dan pengertian dari reksadana pendapatan tetap. Oke, apa yang dimaksud obligasi? Untuk obligasi merupakan surat hutang yang diterbitkan oleh pemerintah, BUMN atau perusahaan swasta, di mana surat hutang ini merupakan bukti hutang kepada investor dan penerbit obligasi akan membayarkan kupon secara berkala dan pada saat jatuh tempo dia akan melunasi hutangnya. Sementara reksadana pendapatan tetap adalah reksadana yang mayoritas dananya diinvestasikan pada obligasi-obligasi. Jika investor melakukan investasi secara langsung pada obligasi, investor dituntut untuk memiliki keahlian dan kejelian dalam memilih mana obligasi-obligasi yang murah dan layak untuk dibeli. Di samping itu, investor juga harus menyediakan dana investasi yang relatif besar. Sedangkan investasi pada reksadana pendapatan tetap, manajer investasi lah yang akan memilihkan obligasi-obligasinya. Di mana manajer investasi ini kan sebenarnya sudah berpengalaman dan nominal investasinya juga relatif lebih terjangkau. Jadi untuk yang lebih awam sebetulnya justru reksadana pendapatan tetap yang lebih aman begitu ya Pak Ari? Lebih terjangkau. Lebih terjangkau juga. Dan lebih nyaman. Nah sebetulnya berapa minimum dana jika kita ingin membeli obligasi? Untuk investasi obligasi dibutuhkan dana minimal 5 juta rupiah. Tapi ini khusus untuk investasi obligasi pemerintah yang dikenal dengan nama ORI atau Obligasi Retail Indonesia. Yang selain itu? Dan ini pun harus dipesan pada saat penawaran perdana. Namun untuk selain itu, untuk obligasi pemerintah lainnya yang non-retail ataupun obligasi swasta, dana yang dibutuhkan bisa puluhan atau bahkan ratusan juta rupiah. Jadi memang butuh dana yang cukup besar untuk investasi langsung di obligasi. Bandingkan dengan investasi pada reksadana pendapatan tetap, di beberapa reksadana bahkan dengan Rp100.000 saja sudah bisa melakukan investasi di reksadana. Jauh sekali perbedaannya ya. Iya. Oke, Pak Ari, untuk investasi di obligasi ataupun reksadana pendapatan tetap ini, apakah kita nasabah akan mendapat laporan hasil investasinya? Nasabah atau investor akan mendapatkan laporannya pasti. Misalkan investor membeli melalui bank, baik itu dia membeli obligasi ataupun dia membeli reksadana pendapatan tetap, secara berkala setiap bulan bank akan menerbitkan laporan konsolidasi, di mana di laporan konsolidasi bulanan ini itu akan mencakup laporan terkait dengan rekening investasinya nasabah. Dari bulan ke bulan nasabah bisa melakukan perbandingan, jadi bisa melihat seberapa tinggi atau seberapa baik pertumbuhan investasi yang dimilikinya. Oke, jika ia melihat kemudian ini kok laporannya tidak bertumbuh justru makin berkurang, apa yang harus dia lakukan kemudian? Nasabah sebenarnya kan harus balik lagi ke jangka waktu dia investasinya sebenarnya, karena kan investasi itu ada siklus naik dan turun. Sebenarnya dalam jangka waktu yang relatif panjang biasanya investasi itu relatif positif. Oke, jadi memang harus bersabar ya, karena kita harus melihat tenggat waktunya. Tapi untuk Pak Leo sendiri tadi pertanyaannya, kan dia masih bingung. Ada saran barangkali dari Pak Ari? Untuk Pak Leo terkait dengan pertanyaan memilih investasi di obligasi atau di reksadana pendapatan tetap, kalau Pak Leo merasa memiliki kemampuan dan keahlian dalam memilih obligasi dan Pak Leo memiliki dana yang besar, silahkan Pak Leo langsung berinvestasi pada obligasi. Namun jika Pak Leo merasa belum memiliki kemampuan atau pengalaman dalam berinvestasi obligasi, Pak Leo bisa memanfaatkan investasi melalui reksadana pendapatan tetap. Karena di reksadana pendapatan tetap ini pemilihan obligasi dilakukan oleh manajer investasi yang tentunya sudah berpengalaman dan nominal investasinya relatif terjangkau. Baik, Pak Ari, mudah-mudahan Pak Leo sudah memutuskan pada akhirnya ya pilihan mana yang akan dipilih, obligasi ataupun reksadana pendapatan tetap. Terima kasih atas informasinya. Terima kasih. Namun saya harus mengakhiri perbincangan kita kali ini pemirsa. Saya Chandra Dewi, Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh